Oke, sekarang kita akan mengimpor aset tetap. Nah, sebelumnya saya buka dulu Excel aset tetap ini. Jadi Anda perhatikan ya, begini ya cara untuk mempersiapkan data Excel aset tetap. Jadi ada kategori aset, kode aset, nama, tanggal beli. Nah, semua ini ada di penjelasan kolom ya. Silakan Anda baca. Sudah saya jelaskan detail di materi sebelumnya. Nah, jadi tanggal beli, tanggal pakai, nilai sisa. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini saya sudah jelaskan detail-detailnya, apa fungsi-fungsi akun-akun ini di materi sebelumnya. Jadi Anda lihat di materi untuk persiapan Excel. Oke, di sini daftar aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu adalah aset tetap. Nah, jadi kita sudah bagi-bagi ya, aset tetap itu ada tanah, bangunan, kendaraan. Nah, misalnya bangunan saya kasih warna sendiri ya. Coba saya kasih warna ini, kendaraan saya coba kasih warna yang berbeda, misalnya hijau. Kemudian peralatan kantor saya kasih warna yang berbeda ya, supaya kita bisa definisikan kolom-kolomnya. Nah, kemudian peralatan toko yang putih. Nah, jadi ini Anda buat begini, kategori aset, kode aset. Jadi saya buat misalnya TNI artinya tanah, PK itu peralatan kantor, KD itu kendaraan ya, seperti ini. Nah, tanggal beli dengan tanggal pakai ini harus disesuaikan tanggal dimulainya hitung penyusutan ya. Nah, dihitung penyusutan. Nah, jadi tanggal berapa? Jadi di sini Anda isikan ya. Kemudian nilai aset ya. Nilai sisa. Nilai sisa ini biasanya kosong. Kalau ada nilai sisa di akhir penyusutan silakan Anda isi. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ini sudah ada di kolom keterangan. Nah, aset tidak berwujud, artinya asetnya berwujud. Dan metode penyusutannya apa? Straight line method, non depresiasi untuk tanah. Nah, di sini ya. Jadi sesuai dengan penjelasan kolom yang ada di sini. Nah, ini baris 12. Nah, kemudian di sini ada kuantitas. Kuantitas itu artinya berapa sih kuantitinya? Misalnya kursi kantor itu ada 6 piece dan umur asetnya 4 tahun. Nah, ini misalnya kalau dia golongan 1 ya dia umur 4. Kalau golongan 4 seperti ruko ini berarti umurnya 20 tahun. Kalau golongan 2 berarti 8 tahun. Nah, seperti itu ya untuk umur aset tahun. Nah, biasanya umur aset dalam bulan kita tidak isikan biar supaya sesuai dengan perpajakan. Kalau Anda mau isikan juga silakan. Misalnya 8 tahun 2 bulan atau 8 tahun 4 bulan ya. Nah, ini lokasi aset. Anda isi di mana? Di Surabaya dan lain-lain. Ini departemen. Anda bebas untuk mengisi departemennya. Nah, ini hanya sekedar catatan ya. Nah, catatan. Jadi keterangan. Pajak yes, yaitu yes ini artinya deductible, artinya dapat mengurangi pajak badan ya. Nah, ini kemudian kategori pajak golongan 1 atau golongan 2. Jadi Anda sesuaikan, misalnya di sini 8 berarti golongan 2. Kalau umur aset per tahunnya 4 berarti golongan 1. Nah, untuk akun aset sendiri ini terpisah-pisah ya, sesuai dengan chart of akun tadi. Nah, chart of akun tadi kan kita sudah lihat di sini. Jadi misalnya tanah 150101 bangunan ya, peralatan kantor, kendaraan. Nah, akumulasinya juga ini. Kemudian biaya depresiasinya itu di bagian bawah ya, biaya penyusutan, ini nomor akunnya. Nah, nomor akunnya inilah yang Anda bawa ke dalam sini. Jadi kalau misalnya akun aset untuk kendaraan berbeda dengan bangunan, berbeda dengan tanah, berbeda dengan peralatan kantor, berbeda dengan peralatan toko. Begitu juga akun akumulasi. Jadi angka yang ada di sini, nomor akun yang ada di sini, itulah yang tadi Anda ambil dari Excel chart of akun. Nah, kemudian kode ini Anda wajib pilih Anda harus memilih kode saldo awal. Jadi 3101001 ini adalah kode akun untuk saldo awal. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di bagian akun perkiraan 31001 itu adalah untuk ekuitas saldo awal. Nah, ini dia. Kenapa ekuitas saldo awal? Karena akun aset ini, karena aset-aset ini sudah Anda beli, sudah ada sejak sebelum Accurate Online ada. Makanya kenapa harus dimasukkan 3101001 yang adalah saldo awal, karena
sudah ada sejak awal sebelum Accurate Online atau database Accurate Online Anda buat, ya, seperti itu. Dan jumlah ini adalah jumlah harga perolehannya. Jadi kalau Anda beli dengan PPN, jangan Anda masukkan nilai PPN-nya di sini. Nah, jadi misalnya 500 juta tanah ini adalah benar-benar DPP-nya saja. Misalnya bangunan, peralatan kantor, mobil. Jadi ini hanya nilai DPP-nya saja, ya. Nilai perolehannya saja, bukan nilai termasuk dengan PPN-nya juga. Jadi ini adalah harga perolehan. Nah, ini untuk cabangnya, berada di cabang mana, Jakarta atau Surabaya. Nah, seperti itu, ya. Jadi cukup jelas untuk akun aktiva tetap menurut saya, ya. Nah, silakan Anda baca di sini. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara untuk mengimpor daftar aset tetap yang sudah ada sebelum Accurate Online dibuat, database Accurate Online dibuat, dan kita akan mendapatkan saldo neracanya, ya. Di sini kita lihat kita belum ada aset tetap dan akumulasi penyusutannya. Oke. Jadi caranya adalah saya tutup dulu yang lain, pemasok pelanggan, laporannya saya tetap buka. Nah, jadi caranya saya masuk dulu di sini. Kita perhatikan bahwa semua data sudah terisi dengan tepat. Nah, selanjutnya kita tinggal mengimpor. Nah, cara mengimpor adalah klik di aset tetap, ya. Nah, di aset tetap ini Anda perlu perhatikan kategori aset. Nah, kategori aset, ya. Nah, jadi kategori aset ini belum ada. Nah, sedangkan di sini ada kategori aset tanah. Nah, oke, jadi berarti ini tanah saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, oke, paste. Kemudian yang berikutnya adalah bangunan. Nah, ini saya copy bangunannya, saya paste lagi. Lalu selanjutnya kendaraan, ya. Kendaraan saya copy, lalu saya paste lagi. Nah, di sini ada peralatan kantor, ya. Nah, peralatan kantor ini saya copy, paste. Lalu peralatan toko. Nah, ini peralatan toko ini saya copy dan paste di sini. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan. Nah, sudah berhasil, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori aset. Sesuai dengan yang ada di Excel ini. Oke, yang lain biarkan saja. Oke, seperti ini. Saya tutup biar aman. Nah, setelah itu cara mengimpornya, klik di aset tetap, ya. Klik aset tetap, lalu klik aset tetap lagi. Nah, jadi kita jangan khawatir karena kategori aset tetap pajak ini semuanya sudah dilengkapi oleh Accurate Online, ya. Nah, sudah dilengkapi oleh Accurate Online seperti ini. Nah, kategori aset tetap pajak secara default sudah ada, ya. Nah, oke, jadi masuk di aset tetap, kemudian klik di aset tetap. Nah, klik di aset tetap. Nah, setelah kita klik aset tetap, kita klik daftarnya. Nah, jadi kita tidak perlu input secara manual satu persatu, kita klik daftarnya, lalu klik di impor data, impor dari Excel, ya. Nah, di Excel ini kita klik saja di contoh file untuk melihat contoh, tetapi contohnya itu persis seperti yang tadi sudah saya buat di daftar Excel aset tetap. Kemudian kita ambil di bagian open folder atau open file, lalu mengarah ke file 04, daftar aset tetap, lalu klik unggah, ya. Nah, jadi setelah kita klik unggah, nah, Anda perhatikan di sini. Nah, sudah termapping secara otomatis dengan syarat lagi baris pertama jangan jangan diedit, ya. Nah, jadi jangan diapa-apain, jangan diedit. Oke, saya tutup saja. Kembali ke aset tetap ini, lalu kita klik lanjutkan. Nah, pastikan semua sudah termapping, ya, tidak ada yang tidak termapping. Kita lanjutkan, lalu kita klik lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contohnya, ya. Nah, contohnya ini, kemudian kita klik lanjutkan lagi. Nah, kita tunggu sampai proses impor aset tetap ini selesai, ya. Nah, berhasil. Nah, apabila berhasil, maka di laporan ini kita sudah berhasil untuk mendapatkan aset tetap, ya. Ini aset tetap tanah berapa, bangunan, peralatan kantor, kendaraan, peralatan toko sudah kita dapatkan. Nah, akumulasinya nanti, ya.
jadi akumulasi penyusutan sejak aset tetap ini dibeli nanti akan dihitung secara otomatis oleh Accurate Online ya. Nanti itu akan kita bahas pada sesi terakhir dari materi ini. Nah, jadi dengan demikian Anda sudah masuk di kerangka pembuatan database yang kelima, yaitu impor data aset tetap atau fixed asset ya, seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini Anda sudah paham ya bagaimana cara untuk mengimpor aset tetap. Jadi kalau kita lihat misalnya kategorinya bangunan, maka akan bangunan saja yang muncul dan lain-lain. Nah, kita bisa munculkan di sini. Ya, misalnya saya cari nama aset. Oke, jadi kalau saya klik misalnya trolley, maka sudah terisi ya. Nah, nama, tanggal beli, tanggal pakai, nomor aset, kuantitas dan lain-lainnya itu sudah langsung masuk secara otomatis ya di sini. Oke, jadi Anda sudah paham ya sampai di sini.